Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rofiatun dengan NIM 2010411205 dari kelas manajemen F. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang bisnis, manajemen, dan kepemimpinan. Yang pertama, pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang telah melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis bisnis. Yang pertama, bisnis berdasarkan jenis aktivitasnya. Ada bisnis ekstraktif, adalah aktivitas bisnis yang pergerakannya di bidang pertambangan dengan melakukan penggalian bahan-bahan tambang yang ada di dalam dan terkandung di perut bumi. Selanjutnya, bisnis agraris adalah sebuah kegiatan bisnis yang ada dalam pergerakannya pada bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Bisnis jasa adalah aktivitas bisnis yang pergerakannya dalam bidang jasa yang menghasilkan produk tidak dalam bentuk fisik seperti jasa asuransi, pendidikan, pariwisata, kesehatan, perbankan, dan kecantikan. Yang kedua, bisnis berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, kegunaan bentuk, yaitu bisnis yang berupaya mengubah suatu benda menjadi benda lain dengan bentuk yang tidak sama, sehingga lebih bermanfaat untuk manusia. Kegunaan tempat, yaitu bisnis yang menjalankan atau memindahkan suatu barang dari satu tempat menuju tempat lain yang memiliki manfaat lebih, dan pergerakannya pada bidang transportasi dari angkutan manusia, angkutan barang, darat, laut, dan udara. Kegunaan waktu, yaitu yang bertujuan supaya barang dari suatu waktu, apabila manfaatnya kurang, bisa disimpan terlebih dahulu. Kegunaan pemilikan, yaitu yang bergerak pada usaha untuk membuat atau memenuhi kegunaan pemilikan pada suatu barang atau jasa. Yang ketiga, bisnis berdasarkan motifnya. Ada bisnis berorientasi, yaitu bisnis yang didirikan semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan. Bisnis tidak berorientasi keuntungan atau disebut dengan bisnis nirlaba. Contohnya seperti yayasan, organisasi nasional, dan lembaga swadaya masyarakat. Contoh-contoh bisnis. Yang pertama ada bisnis membuka catering rumahan. Yang kedua, usaha dropship atau toko online. Bisa bisnis desain grafis, bisnis percetakan, bisnis menjual aneka minuman dan makanan ringan, bisnis buka toko handphone atau menjual pulsa, jasa cuci mobil atau motor, bisnis membuka bimbel, usaha laundry, usaha jasa foto, usaha ternak, usaha sewa pakaian, bisnis menjahit pakaian, bisnis tur wisata, bisnis menjadi penulis online. Yang kedua, materi tentang manajemen. Pengertian manajemen di sini adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam menjalankan bisnis, perencanaan menjadi hal yang paling penting karena perencanaan akan menentukan target ke depannya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu pembagian kerja atau kegiatan menjadi beberapa bagian atau kegiatan. Tujuan dari pengorganisasian ini yaitu untuk memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif. Ketiga, penempatan atau staffing. Ini meliputi sumber daya seperti peralatan, perlengkapan, dan inventaris yang ada pada sebuah organisasi. 4. Pengarahan atau directing. Fungsi dari pengarahan ini yang bisa membantu setiap anggota agar bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan jalur yang semestinya. Kelima, pengawasan atau controlling.
Pengawasan berguna untuk mengevaluasi kinerja sumber daya perusahaan secara menyeluruh. Contoh manajemen. Yang pertama ada manajemen strategi, kedua manajemen administrasi perkantoran, yang ketiga manajemen biaya, ada manajemen organisasi, manajemen perusahaan, manajemen pemasaran, manajemen komunikasi, manajemen agribisnis, manajemen personalia dan administrasi, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen waktu, manajemen pendidikan, manajemen hubungan masyarakat atau humas, dan terakhir manajemen resiko. Materi yang ketiga yaitu tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan di sini adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama, gaya demokratis, yaitu tipe kepemimpinan di mana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran, pendapat, dan nasihat dari masyarakat. 2. Gaya autokratis adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi. Ketiga, gaya transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang berupaya mentransformasikan nilai-nilai yang dianut untuk mendukung visi dan tujuan organisasi. Teori munculnya kepemimpinan. Teori sosial, hal ini merujuk pada ide, argumen, hipotesis, eksperimen, pemikiran, dan spekulasi penjelasan tentang bagaimana dan mengapa masyarakat semacam itu terbentuk, berubah, dan berkembang seiring waktu atau menghilang. Yang kedua ada teori ekologi, yaitu seseorang akan menjadi pemimpin yang baik manakala dilahirkan dan telah memiliki bakat kepemimpinan, kemudian bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang telah dimiliki. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah dalam usaha pencapaian tujuan. Kedua, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi. Ketiga, pemimpin sebagai komunikator yang efektif. Keempat, pemimpin sebagai mediator khususnya dalam hubungan ke dalam terutama dalam menangani situasi konflik. Kelima, pemimpin sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Contoh dari kepemimpinan yang baik diantaranya, yang pertama, menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin yang hebat menciptakan proyeksi masa depan. Ia akan memberikan gambaran masa depan yang jelas dan menarik juga memotivasi orang lain agar mampu meraihnya. Kedua, memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Melakukan apa yang pernah dikatakan dan mereka akan melakukan hal yang sama dalam beberapa kasus. Ketiga, bekerja agar hasilnya tercapai. Beberapa orang biasanya hanya menonton di belakang dan melihat prosesnya. Namun sebagai leader atau seorang pemimpin yang baik akan terjun bersama timnya agar tujuan organisasi tercapai dengan baik. Seorang leader memiliki ketekunan, patuh, dan dorongan yang tinggi agar targetnya tercapai di waktu yang tepat. Bersikap profesional. Seorang pemimpin juga harus memiliki keahlian yang khusus untuk membimbing timnya. Yang terakhir, memiliki inovasi. Dalam bidang bisnis, inovasi bukan lagi barang baru, bahkan secara langsung, pasar menggrade pelaku bisnis dan perusahaan untuk terus berinovasi agar bisa bertahan di tengah kompetisi yang ketat. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.